Bicara mengenai nasabah, sejak Akulaku Finance itu eksis di Indonesia ya, itu kurang lebih sekarang ada sekitar 12 juta yang sudah sejak kita berdiri ya, 2017 kita masuk di Indonesia. Kemudian yang existing sekarang yang aktif itu kurang lebih ada sekitar 7 jutaan. Ada 7 juta yang existing dan tadi kata Bapak juga katakan 12 juta begitu ya Pak untuk Ya, pengguna. yang sudah download, yang sudah pernah jadi nasabah kita 12, tapi kalau kita lihat sekarang yang aktif, Mhm. ya active user itu mungkin ada sekitar 7 jutaan lah gitu ya. Ya cukup besar juga Pak untuk active user dari Akulaku Finance ini. Berarti kalau kita rata-rata Pak, mengacu dari data historis, berapa nilai pembiayaan yang terbesar yang dibutuhkan satu nasabah Akulaku Finance hingga saat ini Pak? Rangingnya untuk pembiayaan itu agak jauh ya. Jadi ada yang katakanlah paling minimum itu mungkin di 400.000, tapi yang tinggi itu mungkin bisa sampai 8 jutaan gitu. Mhm. 8 juta karena fasilitas yang kita berikan itu bisa sampai 20 sampai 25 juta per orang. Mhm. Nah, tapi kalau dilihat per transaksi belanjanya ya paling tinggi sekitar 8 jutaan. Mhm. Walaupun setelah kalau itu kita average, ya itu kurang lebih hanya di 1 dan 1,2 juta sih. Mhm. Jadi transaction per tiketnya itu memang small size gitu. Mhm. Tapi memang berarti yang tadi Bapak katakan untuk average-nya paling tinggi di angka 20 juta Pak? Oh, itu fasilitas yang kita berikan Fasilitasnya? tertinggi itu bisa sampai 20. Mhm. Walaupun kadang-kadang pemakaian itu maksimum paling tinggi cuma 8 jutaan gitu loh per Mhm. transaksi. Mhm. Tapi ketika misalnya pemakaiannya hanya 8 juta, apa akan ada pengurangan jumlah ya saldo yang diberikan begitu kepada nasabah atau tetap saja existing di 20 juta Pak misalnya? Jadi pada saat dia misalnya fasilitas dia 10 juta, kita Mhm. beri dia membiayai misalnya 8 juta. Pada saat itu fasilitas plafonnya itu hanya tinggal 2. Mhm. Tapi pada saat bulan depan dia bayar 1 juta misalnya. Nah, plafonnya bisa naik lagi sampai 3 juta. Mhm. Kurang lebih seperti itu. Jadi setiap ada pembayaran itu akan membuat dia punya room-nya naik lagi gitu. Iya, tapi Pak kalau melihat juga terkait dengan kriteria nasabah, sejauh ini ada tidak hambatan mungkin yang dihadapi oleh Akulaku begitu? Kalau di perbankan kan bisa dikatakan ya ada NPL atau ya masih kredit macet gitu. Kalau di Akulaku sejauh ini ada tantangan tersendiri tidak Pak untuk di pasar Indonesia? Jadi kalau misalnya bicara mengenai pembiayaan, bicara mengenai kredit, ya balik lagi bahwa kita itu bermain-main dengan risiko. Dan Mhm. saya selalu yakin bahwa risiko itu tidak bisa dihilangkan. Risiko hanya bisa diminimize. Mhm. Nah, makanya dengan seperti itu kita berani katakan bahwa ya memang NPF itu akan selalu ada gitu. Nah, saat ini sih NPF-nya Akulaku Finance kalau dilihat per Juni kemarin semester pertama itu sih masih dalam batas wajar ya, karena di Juni itu kami punya NPF net itu hanya 0,6%. Sementara batas threshold yang dipatok oleh otoritas itu kan sampai dengan setinggi-tingginya 5%. Jadi kita berharap apa yang kita capai sekarang ini sesuatu yang baik ya, dan itu adalah wujud daripada betapa di awal itu kami sangat prudent dalam hal risk asesornya gitu. Mhm. Nah, kita kan tidak berpikir mengenai kuratif, tapi kita lebih Mhm. bagus preventif gitu loh. Mhm. Betul sekali. Dari awal sudah memang memitigasi risiko dari Ya, setiap itu nasabah, kita makanya lakukan berkaca kontrol. kepada profil risiko setiap nasabah juga. Iya. Kalau Bapak juga melihat, Pak, terkait dengan proyeksi Bapak terkait dengan pertumbuhan pembiayaan Akulaku Finance seperti apa, Pak? Kalau bicara mengenai prospek dan pertumbuhan Akulaku Finance, kita coba kami sangat yakin, sangat yakin dan kita akan tumbuh di atas rata-rata industri. Yang pertama adalah kalau kita lihat tahun lalu, tahun 2000 kami punya pencapaian itu bisa close di 5 triliun 31 miliar. 5 triliun 31 miliar. Di tahun ini sampai dengan Juni kemarin, sampai dengan bulan Juni kami sudah achieve itu kurang lebih 4,9 triliun. Mhm. Jadi sudah mendekati 5 triliun dan mungkin di Juli sudah sama dengan achievement tahun lalu. Nah, tahun ini kami targetkan itu bisa close di 7 triliun, namun kelihatannya mungkin bisa di 8 atau 9 gitu. Mhm. Karena pertumbuhannya kemungkinan besar di atas 20% gitu ya. Mhm. Pertumbuhan kami di atas 20% dan itu kami yakin itu bisa kita capai karena kalau kita lihat juga prospek dan potensi yang ada, kalau kita lihat tahun lalu transaksi e-commerce itu kurang lebih ada 283 triliun data dari BI dan kita berharap bahwa 2025 itu transaksi e-commerce bisa naik sampai 124 miliar
US dollar. Jadi kurang lebih 1.800 triliun. Mhm. Nah, pertumbuhan inilah yang kami yakin ini akan sangat berdampak terhadap industri digital, terutama di marketplace, dan kami siap untuk itu. Yang kedua juga kami sangat yakin bahwa dengan adanya pembenahan dan perbaikan infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia, kami yakin bahwa akan semakin sedikit daerah yang nggak blank spot lagi, apalagi dari desa-desa. Karena kalau kita lihat data terakhir kan itu ada 12.584 desa yang masih belum disentuh internet, tapi kita berharap tahun ini atau tahun depan semua itu sudah tercover dan kita berharap bisa masyarakat saudara-saudara kita yang dari desa pun bisa bertransaksi secara digital gitu.